Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Insyaallah saya temui dalam keadaan sehat semua ya. Jadi dalam pertemuan kita pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 12 Gorontalo. Jadi dalam kurikulum SMP Negeri 12 Gorontalo ini, yang pertama yang kita lihat adalah visi SMP Negeri 12 Gorontalo, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam bidang iptek yang dilandasi IMTAK, bidang olahraga dan seni, serta lingkungan yang asri. Kurikulum SMP Negeri 12 Gorontalo meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Sikap spiritual yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta toleransi dalam beribadah, patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Sikap spiritual bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Struktur kurikulum di SMP Negeri 12 Gorontalo itu ada 3 komponen ya. Komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Mata pelajaran yang pertama, alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia, alokasi waktu 6 jam pelajaran. Bahasa Inggris, alokasi waktu 4 jam pelajaran. Matematika, alokasi waktu 5 jam pelajaran. IPA, alokasi waktu 5 jam pelajaran. IPS, alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Seni budaya, alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Penjas, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Prakarya, alokasi waktu 2 jam pelajaran. Yang kedua, untuk mata lokal, bahasa daerah, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Kemudian bimbingan karir, alokasi waktu 1 jam pelajaran. Total jumlah jam pelajaran 40 jam pelajaran per minggu. Bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan. Dimaksud agar peserta didik mengenal secara objektif terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya yang syarat dengan nilai dan norma-norma, maupun lingkungan fisik, dan menerima berbagai lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan yang dimaksud, agar peserta didik mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang berikut kriteria dan kelulusan kelas di SMP Negeri 12 Gorontalo. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik nyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Yang berikut menyelesaikan seluruh mata pelajaran. Kehadiran harus 90% minimal. Yang berikut memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama. Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari 3 mata pelajaran sampai batas tahun pelajaran. Dan jika karena alasan yang kuat, misalnya karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental, sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Untuk menentukan kriteria atau acuan kenaikan kelas, perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, tenaga pendidik dan kependidikan, juga mempertimbangkan pedoman-pedoman yang ada. Kriteria kelulusan, ya. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Negeri 12 Gorontalo setelah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama semester 1 sampai dengan 6 dengan kehadiran minimal 90%. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, lulus ujian sekolah, minimal nilai ujian sekolah 65. Jadi demikian materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP Negeri 12 Gorontalo. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahami bagaimana proses pembelajaran di SMP Negeri 12 Gorontalo berdasarkan kurikulum yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.